Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk hari ini saya akan menjelaskan materi pertemuan keempat di mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Nah, untuk pembahasan materi di pertemuan keempat, nanti saya akan membahas tentang lingkup Decision Support System dan Expert System, atau yang biasa disebut dengan sistem bakar. Oke, untuk pembahasan materi hari ini yang akan saya bahas nanti penjelasannya mulai dari konsep SDLC atau yang biasa disebut dengan System Development Life Cycle. Selanjutnya saya bahas tentang lingkup DSS dan ES atau yang biasa disebut dengan Expert System. Jadi perbedaan antara Decision Support System dan sistem bakar. Berikutnya nanti saya bahas tentang sistem bakar atau Expert System itu sendiri apa. Oke. Saya mulai dari materi yang pertama tentang lingkup DSS. Ini berawal dari pengembangan pendekatan SPK. Idealnya kalau ngebahas tentang sistem penunjang keputusan, kalau berbicara tentang idealnya, ya sampai nanti ngedevelop aplikasi. Siklus hidup pengembangan sistem atau yang biasa disebut dengan System Development Life Cycle merupakan metodologi yang masih banyak digunakan untuk membangun sistem, terutama untuk sistem yang besar dan kompleks. Kalau berbicara tentang pengembangan software atau pengembangan sistem, ya ujung-ujungnya nanti larinya ke SDLC. Oke, adanya kebutuhan untuk mengembangkan sistem dengan cara yang relatif lebih cepat, yaitu dengan membuat prototipe, menggunakan perangkat lunak aplikasi, pengembangan sistem oleh pemakai akhir, dan sistem informasi yang dikelola dan dikembangkan oleh pihak luar organisasi. Oke, kalau berbicara tentang System Development Life Cycle atau yang biasa disebut dengan SDLC, ini nggak lepas dari 4 tahapan ini. Jadi tahapannya mulai dari tahap planning, selanjutnya analisis, selanjutnya tahap desain dan implementasi. Tahap planning di sini bisa disebut dengan sistem proposal atau yang biasa disebut dengan sistem request atau sistem proposal. Selanjutnya nanti masuk ke tahap analisis, selanjutnya nanti atau biasa disebut dengan business process modeling, baru selanjutnya nanti masuk ke tahap desain. Nah, tahap desain sampai contohnya desainnya sudah selesai, blueprintnya sudah selesai, baru nanti masuk ke tahap implementasi. Nah, untuk tahap implementasi di sini nanti dimulai dari konstruksi software, dalam hal ini adalah source code atau ngoding, nanti selanjutnya ada yang namanya tahap testing, baru nanti ada yang namanya implementasi ke pengguna itu sendiri. Oke, fase project ini biasanya dimulai dari tahap planning. Oke, untuk tahap planning di sini setidak-tidaknya pertanyaan yang harus dijawab oleh pihak developer adalah kenapa sistem itu dibangun. Ini yang harus dijawab oleh pihak developer. Jadi yang harus dilakukan oleh pihak developer biasanya untuk tahapan dari tahap planning adalah yang pertama sistem request. Berarti kan ada permintaan dari pihak konsumen untuk dibuatkan sistem informasi atau dibuatkan aplikasi. Baru selanjutnya yang harus dilakukan oleh tahap yang dilakukan oleh pihak developer adalah menganalisis kelayakan. Layak nggak proyek tersebut untuk dikembangkan. Selanjutnya ada yang namanya project size estimation. Kalau memang layak untuk diambil atau dikerjakan, baru selanjutnya nanti buat yang namanya scheduling. Scheduling atau penjadwalan berapa lama proyek tersebut nanti akan dikerjakan. Baru selanjutnya nanti buat yang namanya proposal untuk dilayangkan ke konsumennya. Jika proyek sudah di ACC, baru nanti masuk ke tahap analisis. Nah, tahap analisis yang harus dilakukan oleh analis sistem ya mulai dari harus menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini. Ada 4W. Mulai dari contohnya menyimpulkan kebutuhan atau yang biasa disebut dengan business process modeling, baru selanjutnya larinya nanti ke pemodelan proses bisnis. Nah, selanjutnya tahap desain, ini masuk ke how. How will the system work? Program desain, selanjutnya user interface design, baru nanti ada yang namanya data design. Ini tahap yang keempat, yang ketiga. Selanjutnya tahap keempat, implementation, atau yang biasa disebut dengan system construction and delivery. Mulai dari contohnya system construction, dalam artian aplikasi ini nanti akan dibangun oleh developer, baru selanjutnya di testing. Jangan lupa setelah di testing, atau yang biasa disebut dengan software testing, yang mengerjakan biasanya adalah software tester. Selanjutnya ada yang namanya dokumentasi, baru nanti diinstalasi. Ini kurang lebih 4 tahapan fase di tahap System Development Life Cycle. Planning, analisis, desain, dan implementasi. Oke, kurang lebih untuk nama lain dari tahapan yang ada, planning disebut dengan sistem request. Berarti yang harus dilakukan oleh pihak developer adalah dia membuat yang namanya proposal.
proposal agar nanti si proyek tersebut jatuh ke tangannya dia. Selanjutnya analisis dan desain disebut dengan system specification. Selanjutnya implementasi, berarti sistem baru akan muncul. Baru selanjutnya setelah sistemnya baru muncul, jangan lupa ada yang namanya maintenance plan. Maintenance di sini jangan sampai dihilangkan. Oke, kurang lebih dari tahapan yang ada, fase-fase yang ada, asumsinya proyeknya sudah jatuh ke tangan kalian, berarti saya mulai dari tahap analisis, desain, dan ini implementasi. Analisis berarti mulai dari asumsinya saya menggunakan diagram yang ada di UML, berarti mulai dari membuat yang namanya business process modeling, biasanya digambarkan dengan activity diagram, baru selanjutnya membuat yang namanya use case diagram dan sequence diagram. Kalau masih kurang paham, tambahin satu diagram lagi di sini, yaitu activity diagram untuk memperjelas sequence diagram yang ada. Baru selanjutnya tahap desain, mulai dari pembuatan kelas diagram, selanjutnya user interface design, pembuatan IR diagram, dan deployment diagram. Baru selanjutnya tahap implementasi, dimulai dari konstruksi software, berarti kan modding. Selanjutnya nanti ada yang namanya software testing, baru nanti sistemnya akan diimplementasikan. Oke, dari tahapan yang ada di SDLC, 4 tahapan yang ada di SDLC, planning, analisis, desain, dan implementasi, ada beberapa metode untuk mengembangkan software. Kurang lebih kalau dari bukunya Alan Dennis, kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Sistem Analysis and Design, karangan dari Alan Dennis. Ada beberapa metode yang nantinya bisa digunakan, contoh, ini dibagi menjadi 3 secara garis besar, ada struktur metodologi, ada RAD metodologi, dan Agile metodologi. Nah, untuk yang struktur metodologi, contohnya ada metode waterfall, selanjutnya ada metode paralel. Selanjutnya yang RAD ada fast development, ada prototyping, ada done way prototyping. Ada selanjutnya agile metodologi, contohnya seperti extreme programming. Ini beberapa metode-metode yang nantinya bisa digunakan oleh developer. Dalam hal ini adalah salah satunya yang nantinya bisa dilakukan oleh analis sistem dan yang lain-lainnya. Oke. Untuk pemilihan metode ini nanti bisa dilihat dari 6 persyaratan ini. Yang pertama contohnya dilihat dari user requirement-nya, selanjutnya dari teknologinya, selanjutnya dari kompleksitas sistemnya, selanjutnya reliable dari sistemnya, selanjutnya dari timing-nya, ada yang short time scheduling, atau contohnya schedule feasibility-nya, nanti bisa dilihat. Contoh, kalau contohnya sistemnya kompleks, menggunakan metode waterfall itu bagus gitu. Atau contohnya kalau seumpamanya user requirement-nya kurang clear, dalam hal ini kurang baik, contohnya kalau menggunakan metode waterfall itu kurang bagus, sangat tidak disarankan. Ini kurang lebih seperti itu. Oke, saya masuk ke tingkat teknologi yang ada di SPK. Secara garis besar SPK dibagi menjadi 3. Yang pertama ada SPK khusus, ada pembangkit SPK, dan perlengkapan SPK. SPK khusus itu apa? Merupakan SPK yang langsung digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Meliputi contohnya sistem informasi terapan, tetapi dengan karakteristik yang berbeda dengan pemrosesan data biasa. Contoh sistem interaktif grafik dalam evaluasi penjadwalan produksi, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, ada yang namanya pembangkit SPK. Pembangkit SPK itu apa? Hardware atau softwarenya yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan SPK secara khusus. SPK khusus secara cepat dan mudah. Ini yang disebut dengan pembangkit SPK. Meliputi contohnya fasilitas penyiapan report, bahasa simulasi, tampilan grafik, dan yang lain-lainnya. Contoh, geodata analysis and display data and display system yang dimiliki oleh IBM, atau contohnya interaktif financial planning system yang biasa digunakan di executive system. Ini untuk yang pembangkit SPK. Selanjutnya ada yang namanya DSS tool atau peralatan SPK, merupakan hardware dan software yang digunakan untuk mendukung pembangunan sistem penunjang keputusan. Berarti kalau ini lebih ke pembangunan sistem penunjang keputusan. Oke, contohnya bahasa pemrograman, sistem operasi komputernya, database manajemen sistemnya, software DBMS-nya, dan yang lain-lainnya. Oke, ada beberapa pihak yang nantinya akan terlibat dalam pengembangan SPK. Yang pertama biasanya pasti manajer pemakai, pihak yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Oke, SPK-nya nanti akan digunakan di bagian apa? Biasanya kan ada yang namanya manajernya. Nah, dia tentu akan terlibat contohnya. Penghubung, pihak yang membantu si pemakai itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga ada pembangun SPK atau yang biasa disebut dengan fasilitator. Pihak yang mengembangkan SPK khusus dari pembangkit SPK. Selanjutnya yang keempat ada pendukung teknik, pihak yang mengembangkan tambahan pembangkit SPK.
Yang kelima, ada pengembang peralatan, pihak yang mengembangkan teknologi baru dan yang meningkatkan efisiensi hubungan antara subsistem dalam SPK. Berarti ada 5 pihak yang nantinya akan berperan dalam pengembangan SPK itu sendiri. Mulai dari manajer pemakai, ada penghubung, ada fasilitator, ada pendukung teknik, dan pengembang peralatan. Dukungan komputer, decision support system memberikan dukungan pembuatan keputusan dalam pembuatan laporan serta output dari simulasi matematika. Data yang digunakan oleh decision support system biasanya berupa numerik, karena lebih ke perhitungan kalau berbicara tentang SPK. Oke, kalau dilihat dari gambaran skop dukungan komputer, yang pertama tentunya dari data processing, baru selanjutnya nanti ada manajemen information system, di atasnya lagi dari data-data yang ada perlu dianalisis. Nanti arahnya ke SPK atau bisa menggunakan decision support system. Di atasnya lagi nanti ada yang namanya expert system. Oke, perbedaan antara DSS dan expert system, decision support system dan expert system. Decision support system terdiri dari rutin yang merefleksikan keyakinan manajer dalam cara memecahkan masalah. Oleh karena itu, keputusan yang dihasilkan oleh DSS merefleksikan gaya kemampuan dari manajer. Tapi sebaliknya, kalau expert system atau sistem bakar memberikan peluang untuk mendapatkan kemampuan dalam membuat keputusan melebihi kemampuan yang dimiliki oleh manajer. Kalau dilihat dari tingkatannya kan lebih tinggi expert system kalau dibandingkan dengan DSS. Expert system mempunyai kemampuan untuk menjelaskan jalur penalaran yang diikuti pencapaian pemecahan tertentu. Seringkali menjelaskan mengenai bagaimana pemecahan dicapai akan lebih berguna daripada permasalahan itu sendiri. Oke, ini kalau berbicara tentang expert system. Oke, perbedaan yang mencolok antara DSS dan expert system, sistem pendukung keputusan merupakan aplikasi yang digunakan manajer sebagai pendukung. Artinya sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan. Sedangkan sistem pakar merupakan aplikasi yang digunakan sebagai konsultasi untuk pengambilan keputusan. Jadi keywordnya kalau untuk DSS arahnya sebagai pendukung, tapi kalau yang expert system biasanya untuk konsultasi. Keduanya terhimpun dalam computer based information system, sistem informasi yang berbasis komputer. Oke, selanjutnya saya masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tentang expert system atau yang biasa disebut dengan sistem pakar. Sistem pakar itu apa? Merupakan subset dari artificial intelligence, satu bidang yang ada di bidang kecerdasan buatan. Merupakan program komputer yang berfungsi dengan cara yang sama seperti ahli manusia, yaitu memberikan advice pemakai mengenai cara pemecahan masalah dengan bantuan knowledge base yang berperan sebagai konsultan atau konsultasi dari pakar mengenai kepakarannya. Oke, contoh penerapan dari expert system ya paling banyak contohnya yang ada di sekitar kita, contohnya kalau di smartphone, kalau kita menggunakan iPhone ada yang namanya Siri. Asisten komputer di perangkat iPhone membantu pengguna mendapatkan informasi, memberikan arahan pada peta, mengatur scheduling dan event biasanya. Dilengkapi dengan algoritma machine learning. Ini salah satunya di aplikasi Siri yang digunakan di smartphone, terutama yang menggunakan pabrikan dari iPhone. Selanjutnya ada yang namanya Alexa. Alexa dibuat oleh Amazon untuk ditanamkan pada perangkat pintar dalam konsep smart home, seperti contohnya smart lamp, smart watch, smart speaker, smart TV. Pokoknya perangkat-perangkat sekarang lumayan sudah banyak diarahin ke arahnya smart. Kalau contohnya awalnya contohnya TV sekarang ada yang namanya smart TV. Akibatnya apa? Harganya pun akan lebih mahal biasanya. Atau contohnya kulkas contohnya. Ada smartnya juga sekarang. Dapat mengetahui di ruangan dan sebelah mana pengguna memberikan perintah. Selanjutnya, contoh penerapan dari artificial intelligence yang dikembangkan oleh Google. Ada istilah Tesla atau yang biasa disebut dengan self driving. Akhir-akhir ini semakin digembar-gemborkan. Bayangkan sebuah mobil bisa menyetir dirinya tanpa harus dikendalikan oleh supir manusia. Cuman kemarin sempat ada kejadian nabrak nih kalau nggak salah. Oke, selanjutnya ini merupakan implementasi dari artificial intelligence yang dikembangkan di Indonesia. Pelopornya merupakan anak bangsa dengan menggunakan contohnya di bawah bendera NATFLAG.
Perusahaan vision AI pertama dan terbesar di Indonesia baru saja memperkenalkan teknologi face recognition. Berarti sebenarnya perangkat yang digunakan adalah CCTV. CCTV cuman ditambahin satu perangkat di dalamnya yang nanti arahnya ke smart CCTV dan yang lain-lainnya. Sehingga dia akan mengenali wajah dari orang yang dibidiknya. Baik contohnya dari depan, dari belakang, dari kiri, atau contohnya dari kanan. Oke, ini salah satunya. Mesin ini bahkan bisa mengetahui identitas setiap orang yang terekam oleh kamera. Oke, jika menemukan masalah tentunya dapat memilih expert system daripada DSS dan SPK. Apabila kalau contohnya kita ingin memilih SPK dengan kita memilih expert system jika masalah tersebut melibatkan diagnosis situasi. Yang kedua, ada tingkat ketidaktentuan dalam aspek masalah tertentu. Ada kemungkinan bagi ahli manusia untuk memecahkan masalah tersebut dalam jangka waktu yang wajar. Oke, ini kapan kita menggunakan expert system kalau dibandingkan dengan SPK. Pada prinsipnya kalau berbicara tentang sistem kecerdasan buatan, dalam hal ini adalah expert system, pada prinsipnya sistem bakar dibagi menjadi terdiri dari dua komponen, yaitu basis pengetahuan dan motor inferensi. Nantinya sebelum nanti ada yang namanya basis pengetahuan, ada yang namanya inputan. Inputan ada data yang harus diinput, atau contohnya masalah yang nantinya bisa diinput, atau contohnya bentuknya adalah pertanyaan. Oke, ini yang nantinya bisa dilakukan. Baru selanjutnya nanti akan diolah di basis pengetahuan. Selanjutnya ada motor inferensi yang nantinya akan melakukan inference engine. Baru nanti muncul yang namanya output. Output di sini bisa jawaban atau solusi. Bagian utama sistem bakar yaitu basis pengetahuan dan motor inferensi. Basis pengetahuan atau yang biasa disebut dengan knowledge base, berisi fakta-fakta atau teori atau pemikiran. Sedangkan motor inferensi merupakan kemampuan untuk menarik kesimpulan. Makanya otaknya sistem bakar itu sebenarnya ada di inference engine. Oke. Komponen sistem bakar ada yang namanya user interface, knowledge base, selanjutnya ada development engine. Inference engine dan development engine. Yang pertama user interface, berarti tampilannya. Memungkinkan manajer untuk memasukkan instruksi, menentukan parameter. Formnya atau tampilan yang nantinya bisa dibuat. Contoh kalau bikin aplikasi, contohnya seperti yang ada di depan ini untuk aplikasi sistem bakar. Sistem bakar menggunakan metode Dempster Saver untuk diagnosis penyakit umum. Ini biasa disebut dengan user interface-nya. Contoh nanti login. Knowledge base, fakta-fakta yang menjelaskan bidang masalah. Dan merepresentasikan teknik yang menjelaskan cara penggunaan fakta tersebut dalam cara yang logis dengan menggunakan rule atau kaidah sehingga menghasilkan konklusi. Contoh, aturan atau identifikasi hewan. Jika titik-titik, then titik-titik contohnya. Oke. Biasanya implementasinya menggunakan tabel pakar seperti ini, baru nanti bisa dibuat yang namanya rule yang ada di sistem pakar. Sehingga nanti tinggal dibuat aplikasinya. Kalau contohnya sudah jadi, contohnya nanti pengguna tinggal melakukan penelusuran. Penelusuran contoh seperti ini. Dengan data, selanjutnya basis pengetahuan, nanti bisa contohnya melakukan penelusuran atau bisa input yang namanya basis pengetahuan. Inference engine merupakan komponen dari expert system yang melakukan penalaran dengan menggunakan isi dari knowledge base. Contoh seperti yang ada di depan ini nanti. Untuk konsultasinya ya. Oke, tinggal diproses, contohnya nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Oke, seperti ini. Oke, atau contohnya pertanyaannya langsung ditampilkan semua seperti ini contohnya. Tergantung. Oke, sehingga hasilnya contohnya seperti ini, alasannya apa. Oke. Selanjutnya, development engine digunakan untuk menciptakan expert system yang melibatkan pembuatan himpunan rule dengan bantuan sel expert system. Mekanisme inferensi dengan rule merupakan implementasi dari modus ponens yang direfleksikan dalam mekanisme search. Jadi ada dua metode yang bisa digunakan untuk inferensi itu sendiri. Yang umum digunakan bisa menggunakan forward atau yang biasa disebut dengan goal driven, atau bisa menggunakan backward chaining atau forward chaining. Forward chaining itu apa? Merupakan strategi penarikan kesimpulan yang dimulai dari fakta-fakta yang telah diketahui. Berarti ditelusuri dari awal. Atau yang biasa disebut dengan data driven, berorientasi pada data, karena inferensi dimulai dari informasi yang tersedia, baru nanti diperoleh kesimpulan. Oke. Kalau berbicara tentang forward chaining, ya berarti dari data, aturan, baru nanti kesimpulan.
Datanya contohnya A sama dengan 1, B sama dengan 2. Aturannya jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 2, maka C sama dengan 3. Jika A sama dengan 3, maka D sama dengan 4. Kesimpulannya berapa? Ya D sama dengan 4. Gitu. Hasil akhir dicari pembuktiannya. Oke. Berarti kalau berbicara tentang forward chaining, ini berbicara tentang fakta, baru selanjutnya fakta turunan, baru nanti ke kesimpulan. Oke. Ini untuk tahapannya, contohnya pengen bahas tentang sistem pakar identifikasi kerusakan traktor. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mencari daftar gejala kerusakannya, baru selanjutnya ciri-ciri kerusakannya, baru nanti dibuat yang namanya daftar kerusakan, dan dibuat yang namanya relasi gejala dan ciri. Baru selanjutnya solusi. Oke, selanjutnya dibuat yang namanya tabel pakarnya. Oke, ini contohnya. Identifikasi kerusakan traktor setelah kita buat yang namanya tabel pakar. Oke, ini untuk identifikasi kerusakan kerusakan traktor, relasi kerusakan dan solusi. Selanjutnya ini kalau diimplementasikan nanti aplikasinya, menu utama, identifikasi kerusakannya muncul, selanjutnya penelusuran ciri atau gejala, penelusuran kerusakan, baru nanti solusinya. Oke, ini untuk menu gejalanya, untuk inputannya, inputan di tabel masternya. Selanjutnya, berikutnya ada yang namanya backward chaining. Lebih ke goal driven, dimulai dari ekspektasi apa yang diinginkan terjadi. Ada yang disebut dengan hipotesis. Jadi, dia terbalik biasanya, ke subtujuan atau hipotesis, baru selanjutnya tujuannya contohnya kan D sama dengan 4. Aturannya seperti apa, baru nanti ke subtujuan, dibuktikan kasarnya gitu. Oke, jadi kalau berbicara tentang backward chaining disebut dengan hipotesis awal, baru selanjutnya hipotesis lanjutan, baru nanti bukti selanjutnya ke fakta. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan keempat tentang lingkup DSS dan sistem pakar. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.